Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Religi. Kembali kita hadir di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Siang ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Haji Saiful Anam Halim MPDI. Selamat siang Bapak Saiful. Oke, selamat siang Pak. Bagaimana kabar Pak Saiful? Alhamdulillah baik. Hanya sibuk terus ini Pak Saiful? Ya adalah sibuk, kadang juga tidak sibuk. Sibuk apa menyibukkan diri Pak Saiful? Orang Madura bilang bu mesibuk. Bu mesibuk, ya oke. Pak Saiful ini sebagai Ketua FKUB sudah berapa lama? Saya masuk FKUB itu 2016. 16. Jadi anggota 2 tahun. Sekarang? Kemudian jadi ketua, ini untuk periode kedua. Periode kedua ya. Periode kedua ini sampai hari ini masih Ketua FKUB Kota Pasuruan ya? Ketua FKUB Kota Pasuruan. Selama Pak Saiful ada di FKUB ini, bagaimana kondisi secara umum terkait dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasuruan? Alhamdulillah, kita juga patut bersyukur atas peran semua tokoh agama di Kabupaten Pasuruan. Kondisi kondusif antar umat beragama, tidak terjadi konflik, tidak pernah ada hal kecil yang mengganggu, dan ini patut kita syukuri. Bagaimanapun kondisi ini perlu terus diupayakan. Dan tidak cukup hanya sampai hari ini, tapi seterusnya juga harus tetap kondusif sehingga kita bisa dengan baik menjalankan ajaran agama kita. Bisa kalau muslim bisa sholat dengan tenang, bisa mengikuti pendidikan dengan tenang, itu juga agama-agama yang lain. Tapi sebaliknya ketika kondisi tidak kondusif, tentu semua akan menjadi terganggu. Ukurannya kondusif itu seperti apa Mas Ibu? Ya, tidak ada konflik dan antar umat beragama ya tenang-tenang saja, tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan dalam interaksi, baik interaksi sosial maupun dalam hal yang lain. Ya. Jadi kalau dilihat Pasuruan secara umum sangat kondusif. Sangat kondusif. Jadi, disampaikan bahwa kerukunan umat baik di Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik sangat kondusif. Sangat kondusif. Diindikasikan dengan hampir tidak ada problem yang menonjol ya. Tidak ada. Kira-kira kuncinya apa itu? Kuncinya ya peran tokoh. Sekali lagi peran tokoh di semua agama tentunya untuk memberikan pemahaman bagaimana para penganut agama ini bisa menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, tidak mudah terprovokasi mungkin oleh orang-orang tertentu yang ingin mengganggu situasi atau ingin mengganggu stabilitas dengan harapan ada konflik, ada cekcok antar umat beragama. Nah, ini sekali lagi peran tokoh memang sangat diperlukan, bagaimana mengajak tokoh masing-masing agama. Tokoh masing-masing agama, baik yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu semua. Sehingga yang masuk di FKUB ini memang adalah tokoh dari masing-masing agama. Masing-masing agama dari itu Muslim. Ada berapa itu yang ada di FKUB? Kalau di Kabupaten Pasuruan ada 17 orang. 17 orang. Itu mencerminkan 6 agama itu ya? 6 agama yang ada. Tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Konghucu ya. Jadi ke-6 sudah terwadai. Sudah terwadai. Kira-kira seperti apa ketika ada konflik dari satu agama? Misalnya ada konflik di salah satu agama, misalnya ya di Islam. Kira-kira yang menyelesaikan tokoh dari Islam atau dari teman-teman agamanya juga ngasih urun rembuk kira-kira? Kalau misalnya perbedaan atau lebih dengan istilah yang lebih ekstrem itu konflik. Kalau itu internal di dalam antar umat agama itu sendiri, itu kita tidak dilibatkan memang. Biasanya kita itu dilibatkan ketika misalnya ada perbedaan persepsi di sebuah tempat
antara pemeluk Muslim, antara mereka yang beragama Islam dengan yang beragama lain misalnya, itu baru kita terlibat. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka kita akan koordinasi dengan perwakilan agama yang bersangkutan di kita, dan juga dengan pihak pemerintah setempat, misalnya Pak Camat atau Polsek kalau di tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Selama ini ada nggak konflik yang mungkin sampai harus FKUB ikut andil menyelesaikan ini? Selama ini pernah nggak menangani konflik-konflik? Pernah sih, tapi tidak sampai kita istilahkan konflik. Ya. Cuman ada perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman aja, perbedaan apa ya? Bukan, pahamnya sih memang beda karena memang beda agama, tapi ada semacam miskomunikasi itu ada. Karena memang satu konflik agama atau konflik sosial itu kadang di triggernya itu adalah diawali dengan pemahaman atau salah paham. Nah, ini kalau kemudian tidak diselesaikan lebih cepat, memang akan lebih mengarah ke sana. Selama ini FKUB berperan di posisi mana? Apakah ketika ada salah paham diselesaikan dulu atau sudah konflik terjadi? Jadi begini, ketika kita mendengar ada hal-hal kecil yang mengarah ke sebuah konflik, maka kita segera koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Pak Camat, dengan Kapolsek, atau mungkin juga dengan penyuluh agama yang ada di KUA. Yang ada di KUA agama ya. Jadi FKUB betul-betul memainkan peran, termasuk juga dengan perwakilan agama itu yang di FKUB. Misalnya Buddha, misalnya ini, tapi belum sih, tidak pernah terjadi sih. Misalnya Buddha, ya kita ajak bicara perwakilan Buddha yang ada di FKUB. Misalnya konflik itu dengan orang Kristen, ya kita ajak bicara juga dengan perwakilan agama Kristen yang ada di FKUB. Itu aja. Artinya memang peran FKUB selama ini betul-betul efektif dalam rangka meminimalisir. Kalau tidak saya tidak pakai bahasa meredam ya, meminimalisir potensi konflik antar umat beragama ya. Nah, oleh karena itu memang siang hari ini kita mengambil topik yang cukup luar biasa, yaitu tentang penguatan peran FKUB dalam menjaga harmoni umat beragama di Kabupaten Pasuruan. Ini topik kita ini. Tadi itu pendahuluan Pak, saya tenang aja. Kita belum masuk satu topik yang cukup tajam yang akan kita. Cuman begini Pak Nurul, saya koreksi dulu ya, FKUB itu forum kerukunan. Bukan forum komunikasi. Forum kerukunan ya. Forum kerukunan umat beragama. Ya. Salah ucap ya. Jadi forum kerukunan umat beragama. Yang ada di situ adalah semua agama. Ada berapa? Ada 6 ya? Ada 6 agama, 17 orang. 17 orang. Nah, bagaimana kemudian FKUB ini bisa menjangkau hampir di semua lapisan masyarakat ya? Itu ada nggak kolaborasi yang terstruktur baik dengan pemerintah daerah, kementerian yang membidangi di situ, atau mungkin bahkan ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya yang ikut berkolaborasi, sehingga peran-peran FKUB ini sangat efektif sekali. Ini FKUB ini di SK oleh Bupati. SK-nya Bupati malah ya? Di SK oleh Pak Bupati. SK terakhir itu tahun 2023. 2023 masih Gus Irsad waktu itu. Kemudian kita juga koordinasi intensif tentunya dengan Kemenak, karena Kementerian Agama juga dengan berbagai ormas, NU, Muhammadiyah dan sebagainya, juga dengan misalnya ada kalau Persatuan Islam Tionghoa, kemudian PT, dan ada lagi biasanya mereka kita undang ketika kita punya kegiatan, kita undang untuk kita ajak bicara, untuk saling berbagi informasi tentang bagaimana kondisi di tempat masing-masing, sehingga ketika diindikasikan ada hal yang mengarah ke sebuah konflik, maka kita akan segera bisa antisipasi. Itu aja. Berbicara masalah FKUB, saya kira juga tantangannya juga tidak ringan ya. Apa yang terjadi hari ini adalah merupakan satu potret fenomena sosial, bagaimana kemudian masyarakat lebih mudah tersulut emosionalnya, apalagi ada sentimen agamanya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh FKUB Pasuruan saat ini seperti apa? Kalau saya begini, kalau di level
generasi yang tua, saya rasa sudah sangat paham tentang bagaimana membangun toleransi, bagaimana generasi tua itu generasi apa? Generasi yang bagaimana itu? Yang kolonial ya? Ya, kira-kira itulah. Iya. Kira itu. Tapi kan ini generasi apa? Setengah kolonial. Setengah kolonial. Ya. Belum kolonial betul. Sekarang kan ada istilah generasi Gen Z, Gen Z, generasi Alpha, generasi milenial ya. Cuman ini kan yang susah ini kan kita dengan anak-anak muda yang pengguna media sosial ini. Ya katakanlah Gen Z lah. Gen Z ya, ini pengaruhnya kan juga sangat besar terhadap pola pikir mereka, bagaimana mereka memahami agama, bagaimana mereka juga kemudian berinteraksi dengan pemeluk agama yang lain. Kan juga kadang-kadang kita merasa khawatir jangan-jangan mereka ini benaknya ini sudah terbangun bahwa beda agama itu musuh, bahwa beda agama itu layak untuk disakiti misalnya, kan juga dibully. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan tidak benar. Ini yang harus kita bina juga. Ini kekhawatiran. Semoga kekhawatiran generasi Gen Z bukan generasi yang tua ini relatif lebih aman lah. Insya Allah lebih aman. Ini anak-anak muda ini yang kadang-kadang kita khawatir karena informasi di media sosial kita kan juga sulit untuk membendungnya, Oke. Pak Yai Saiful, selain berusaha untuk melakukan mediasi lah atau meredam konflik sebelum konflik membesar, kira-kira di FKUP ada nggak program-program inovatif yang bisa dilaksanakan paling tidak mengurangi potensi itu seperti yang jenengan sampaikan tadi di generasi Gen Z saat ini, bagaimana generasi itu dengan mahirnya melihat media sosial, kira-kira untuk menyasar mereka, kira-kira punya program inovatif apa di FKUP selain memang untuk meredam konflik itu? Selain itu juga kita selalu melakukan ini ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang misalnya bagaimana bergaul dengan mereka yang beragama lain, tentang bagaimana mereka melihat negara dalam benak mereka ini seperti apa. Artinya dengan bentuk negara Pancasila yang selama ini kita pertahankan, apakah benak mereka juga sama dengan kita? Jangan-jangan mereka ini sebenarnya menginginkan bentuk negara yang lain misalnya. Jadi antara agama dan negara coba kita harus diberikan pemahaman yang benar juga mereka ini gitu. Terutama tentang bagaimana menjalankan ajaran agamanya dalam kaitannya juga bernegara. Oleh karena itu, maka apakah selama ini dalam beberapa kegiatan di FKUP melibatkan generasi muda saat ini atau hanya memang yang tua-tua saja? Nah, kita dalam waktu dekat akan ke beberapa sekolah. Kita tidak mampu menjangkau seluruh sekolah tentunya, tapi kita biasanya ke sekolah-sekolah yang siswanya ini heterogen, tidak satu agama melulu. Kita pernah ke SMP di daerah Pandaan, juga di Bangil pernah, dan mungkin tahun ini nanti di Tutur dan juga di daerah Prigen atau Pandaan itu yang satunya lagi. Itu kalau program berarti Gen Z atau generasi muda ini jadikan objek kan? Ya. Ini yang maksud saya adalah, pernahkah FKUP dalam satu kegiatan generasi muda ini menjadi subjek dari kegiatan itu sendiri? Pernah nggak? Sehingga ini bisa merasakan bahasanya sekarang itu ketika melakukan kegiatan kegiatan dalam upaya menjaga harmoni kerukunan beragama, mereka betul-betul terlibat langsung ya. Dulu pernah di tahun tapi ini tidak rutin setiap tahun. Ya. Dulu pernah setahun sekali ya ada. Dulu pernah kita ajak anak-anak SD ini ke rumah-rumah ibadah. Jadi kita ajak ke masjid, kita ajak ke gereja, kita ajak ke kelenteng. Yang mereka lakukan apa? Hanya setahu aja. Nah, ya datang ke sana, kemudian dapat informasi bahwa ini tempat ibadah Islam, misalnya pengelolanya seperti ini. Kemudian kegiatan semacam ini, sekedar mengenal. Itu untuk waktu itu anak-anak SD. SD ya. SD. Ya. Tahun berapa itu? Itu 2023 ya, 24.
sekitar itu mungkin dua mungkin. Pasca COVID ya. Ya, jadi COVID. Mereka diajak di sana untuk memberitahu bahwa di bagi yang non muslim masjid itu seperti ini, kegiatan seperti ini gitulah. Ya, dulu ya. Sekarang tuh itu artinya juga mereka coba dilibatkan secara langsung, mengenal secara dalam bagaimana tempat ibadahnya masing agama. Selama ini apa yang dilakukan teman-teman FKUB cukup memberikan dampak positif ya. Kira-kira peran apa lagi yang bisa dilakukan teman-teman selain yang tadi saya jelaskan, yang jelaskan tadi itu? Ya mungkin pemberdayaan. Di mungkin setahun yang lalu kita mengadakan kegiatan semacam pelatihan memediasi sebuah konflik. Artinya kami ingin para anggota ini punya bekal. Seandainya suatu saat ada terjadi konflik, mereka untuk memediasi pihak-pihak ini berdasarkan ilmu yang dimiliki, tidak cuma berdasarkan pengalaman semata. Sudah dibekali, cuman waktu itu pelatihannya hanya sehari. Mestinya berapa hari? Mestinya itu 5 hari. Mestinya 5 hari. Tapi oleh narasumbernya kemudian semacam diringkas begitu karena tentunya terbentur anggaran juga. Kan narasumbernya juga lumayan jauh domisilinya. Jadi kita hanya selenggarakan 1 hari singkat. Setidaknya dasar-dasarnya kita sudah punya lah teman-teman itu. Oke, pengurus FKUB sudah ada dari 6 agama, sudah dibekali pelatihan, artinya dari aspek soft skill dan hard skillnya sudah ada. Apakah dalam beberapa setelah itu ada nggak kasus-kasus yang atau katakanlah konflik atau problem yang sudah diselesaikan oleh teman-teman KFB setelah diadakan BIMTEK tadi itu? Alhamdulillah setelah BIMTEK kita enggak ada kasus. Malah nggak ada kasus. Di Pasuruan. Ya ada kemarin tapi sudah sekarang sudah reda dan tidak ada perkembangan lebih lanjut. Insya Allah juga sudah selesai. Insya Allah sudah selesai. Oh, itu ya. Di Bangil. Oh di Bangil ya. Kira-kira indikatornya apa sih ketika satu masyarakat dikatakan itu sangat harmoni ya? Kira-kira apa indikatornya? Apa yang paling simpel aja lah. Yang pertama tidak ada konflik. Yang kedua bagaimana antar pemeluk agama ini yang berbeda agama misalnya bisa saling menghormati, kemudian menghargai agama yang dipeluk orang lain, dan juga memberikan kesempatan para pemeluk agama masing-masing pemeluk agama itu menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama misalnya kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama, kita berikan kesempatan dia untuk menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Itu aja dengan agama yang diyakini tidak saling menyakiti, tidak mengolok-ngolok, tidak merendahkan, tidak membuli, dan sebagainya. Oke, terakhir Pak Saiful, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pasuruan mengenai tentang pentingnya menjaga harmoni, menjaga kerukunan, apalagi ini juga merupakan tugas-tugas dari teman-teman yang ada di FKUB. Kami berharap begini. Karena untuk menjaga Pasuruan kan tentunya tidak untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, yang nyaman, tentunya kan tidak cukup hanya dilakukan oleh kami FKUB. Tentunya peran semua elemen termasuk pemerintah kabupaten dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat desa, kemudian juga Kemenak sebagai stakeholder dalam konteks ini juga perlu peran yang intens juga para tokoh agama apapun agamanya, Islam, Kristen dan semuanya. Kami memohon kepada para tokoh ini untuk bagaimana mengajak para umatnya bisa hidup dengan baik, hidup bersama di sebuah negara Indonesia. Dalam konteks ini konteks Pasuruan, bagaimana kita bersama-sama menjaga Pasuruan ini sehingga tetap kondusif dan nyaman untuk kita tinggal di sini. Terima kasih
atas penjelasannya sangat gamblang sekali bagaimana FKUB memperankan dirinya sebagai sebuah kelembagaan dalam rangka untuk menjaga harmoni kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasuruan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bermanfaat, dan semoga masyarakat Pasuruan semakin rukun, damai, meskipun di sini juga hidup berbagai macam agama, suku dan kepercayaan. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.